Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina fudul 'arifin wa ij'alna ulama 'amilin wa yufaqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap pemberian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama malam hari ini Allah kembali kumpulkan kita di masjid yang mulia ini di saat manusia sedang disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara ma la yanfa' wa la yashfa'. Tidak ada perkara yang memberikan manfaat dan perkara yang tidak akan memberikan mereka syafaat kelak di hari kiamat. Namun kita duduk di masjid ini, Allah berikan kita nikmat yang sangat luar biasa untuk mendengarkan daripada majelis ta'lim, majelis ilmu yang insyaallah majelis ini adalah majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar siapapun yang hadir pada malam hari ini semoga semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dari setiap permasalahannya, dilancarkan rezekinya dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini mungkin biasanya kita membahas kajian fikih. Namun khusus malam hari ini saya akan membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sejarah peristiwa apapun yang terjadi di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rajab. Karena pada hari ini ya kita sudah memasuki tanggal malam ke-10 daripada bulan Rajab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi ada 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum. 4 dari 12 bulan tersebut ada yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan bulan hurum. Bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika sudah masuk bulan ini, semua bangsa Arab tidak ada yang melakukan peperangan. Ya, sudah masuk bulan-bulan hurum ini, semua bangsa Arab tidak ada yang melakukan yang namanya peperangan karena diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 4 bulan tersebut? Yang pertama, ya 3 kata Rasulullah mutawaliyat, berurutan. 1 terpisah. Yang 3 ini apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 berturutan. Kemudian yang terpisah apa? Bulan Rajab yang kita semua ada di dalamnya pada hari ini. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama mengumpamakan bulan Rajab ini seperti syahruz zar'. Apa zar'? Kita membersihkan diri kita. Kalau kita pengen nak menanam sesuatu, tentunya tempat tersebut kita bersihkan dulu. Kita bersihkan, tidak? Kita rapi ke tempat tanaman tadi, baru kita tanam. Habis kita tanam, kita siram.
Setelah disiram barulah kita memanen. Nah, bulan Rajab ini diibaratkan oleh para ulama bulan yang membersihkan dosa-dosa kita. Makanya di bulan Rajab ini dianjurkan untuk kita memperbanyak membaca istighfar. Masuk bulan Sya'ban kita akan menyiram. Dengan apa caranya? Memperbanyak baca sholawat, memperbanyak baca Al-Quran. Kenapa? Karena kalau sudah hati kita ini bersih, kita dosa kita ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap taufik dan hidayah, bahkan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi mudah menerimanya. Qabulnya doa itu akan gampang. Ibarat ini nah, gelas ini. Kenapa kita cocok tidak pajak mental? Kenapa? Karena dosa kita terlalu banyak. Tapi kalau seandainya tidak tertutup, terbuka ini, botol ini, gelas ini, maka mudah. Ibarat seperti itu. Kalau seandainya kita pengen kabul doa kita itu cepat, maka kita bersihkan, kita buka ini. Dengan cara apa? Memperbanyak istighfar, minta ampun atas dosa yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dulu dikisahkan di zaman Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama luar biasa. Ketika satu majelis seperti ini, ya, beliau dihampiri beberapa orang. Satu orang tamu datang masuk ke majelis beliau. Setelah masuk bertanya kepada beliau dan meminta solusi. Ya, kalau orang-orang dahulu tuh minta solusi datang ke ulama. Apapun permasalahan dalam hidupnya, datangnya ke ulama. Ya, misal rezekinya lagi seret, ya, di rumahnya lagi ada banyak jin. Pokoknya apapun masalah hidupnya, datang minta solusi kepada ulama. Karena itu diajarkan oleh para sahabat Rasulullah. Sahabat Nabi itu dahulu apapun permasalahan dalam hidupnya, curhatnya ke siapa? Ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sulit ekonominya, ada yang tempatnya tak turun hujan, ada yang kena pancaklik musibah dan sebagainya. Curhatnya ke siapa? Ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini datang satu orang masuk ke majlis Imam Hasan Basri, mengeluh, wahai Imam, kata orang tersebut, aku ini sudah lama tidak kayu-kayu, miskin terus, aku ini fakir terus, cak mana solusinya biar aku ini banyak dapat rezeki yang banyak? Maka jawab Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah, banyak-banyaklah minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar orang pertama, masuk lagi orang kedua. Minta apa? Minta solusi. Apa yang ditanyakannya? Wahai Imam Hasan, sesungguhnya tempat kami ini sudah lama tak turun hujan. Apa solusinya? Apa yang harus kami lakukan? Kata orang ini. Maka Imam Hasan menjawab, perbanyak membaca istighfar. Oke, keluar orang kedua. Datang orang ketiga, mengatakan apa? Wahai Imam, sesungguhnya kami ini, aku, bini aku, kami lama tak diberikan keturunan. Cak mana solusinya? Ada amalan apa yang bisa kami lakukan? Kata orang ini. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, istaghfirillah, banyak-banyaklah membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar orang ketiga, masuklah orang keempat. Apa yang dikatakan oleh orang yang keempat ini? Wahai Imam, sesungguhnya kami telah menanam tumbuhan. Setiap kami tanam tapi tidak pernah panen. Apa solusi daripada hal tersebut? Maka kata Imam Hasan Basri, istaghfirillah, banyak-banyak baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah orang yang terakhir yang meminta solusi kepada Imam Hasan. Apa yang dikatakannya? Wahai Imam, sesungguhnya tempat kami ini dilanda panceklik, kemarau. Sungai kami kering, tidak mengalir sedikit pun. Maka apa solusinya wahai Imam? Maka Imam Hasan Basri mengatakan, istaghfirillah, banyak-banyak baca istighfar. Maka orang di sekeliling Imam Hasan Basri ini, murid-muridnya, teman-temannya heran. Mereka mengatakan, ajibna laka ya Hasan, kami heran terhadapmu wahai Imam Hasan. Kenapa? Awakullama ja'aka syakin qulta lahu istaghfirillah. Setiap orang yang mengadukan keluh kesahnya kepada engkau jawab dengan satu jawaban, yaitu istaghfirillah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahumul Hasan,
Maka Imam Hasan menjawab jawaban tersebut. Apa kata Imam Hasan? Aw ma qara'tum qaulahu ta'ala. Kalian ini baca Quran atau tidak? Kata Imam Hasan. Kalian ini ngaji tak? Kok kalian bingung dengan jawaban aku ini, kok bingung? Kamu ini ngaji tak? Kata Imam Hasan. Ngaji. Coba kamu perhatikan di dalam Al-Quran itu Allah berfirman di dalam surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Ketika Nuh mengatakan kepada umatnya, minta ampunlah kalian, istighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian, sesungguhnya Allah Maha mengampuni segala dosa yang kalian perbuat. Yursilis sama 'alaikum midrara. Apa yang Allah akan berikan kepada kalian? Imbalan apa yang Allah akan berikan kepada kalian setelah kalian meminta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kata Allah, yursilis sama 'alaikum midrara. Allah akan berikan hujan yang penuh keberkahan. Jadi solusi orang yang minta hujan tadi, ya ini istighfar. Allah katakan dalam Al-Quran, banyak-banyak baca istighfar, Allah akan turunkan hujan. Hujan yang bukan mendatangkan musibah. Hujan lebat, banjir, ini hujan musibah. Tapi hujan yang barokah. Hujan yang mendatangkan keberkahan. Hujan sebentar, ya dapat hujan, selesai, panas lagi, besok hujan lagi. Ini hujan berkah. Ya, ini hujan rahmat. Itu yang pertama. Kemudian apa? Wa yumditkum bi amwal. Kalau kita banyak-banyak istighfar, Allah jamin Allah akan limpahkan rezeki yang sangat banyak. Wa banin, dan Allah akan berikan keturunan yang sangat banyak, soleh dan soleha. Jadi kalau pengen punya keturunan, lama udah punya keturunan, banyak-banyak baca istighfar. Ketika Allah ijabah daripada istighfar kita, Allah terima taubat kita, maka Allah kabulkan setiap hajat-hajat kita. Kita pengen minta anak, banyak-banyak baca istighfar. Allah kabulkan, bukan hanya anak yang Allah akan berikan, namun Allah akan berikan anak yang soleh dan soleha. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun yang sangat besar, yang sangat luas. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan alirkan setiap sungai-sungai kalian yang tadinya kering. Jadi ini jawaban 5 tadi. Yang Imam Hasan tadi katakan setiap orang 5 yang masuk tadi istighfar. Yang kedua istighfar. Yang ketiga istighfar. Sampai yang kelima istighfar. Ini jawabannya dari Al-Quran. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang senantiasa membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi guys, kelas Nabi itu, Nabi tidak pernah lepas satu hari membaca istighfar kepada Allah kurang dari 70 kali. Bahkan dalam satu riwayat 100 kali. Ini Nabi ya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bakal masuk surga manusia pertama kali, Nabi Muhammad. Nabi yang terakhir, umat yang terakhir, namun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bakal masuk surga pertama kali. Tak bakal dibuka pintu surga kecuali Nabi Muhammad sudah masuk beserta umatnya. Itu udah dijamin. Kita belum ada jaminan masuk surga. Kita masih malas-malas baca istighfar. Siapa kita? Siapa yang bisa menjamin kita bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang menjamin kita bahwasanya kita bakal mati dalam keadaan husnul khatimah? Rasulullah. Seorang rasul yang dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang dahulu ataupun yang akan datang. Tapi tidak pernah lepas satu hari membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kurang dari 70 kali, tidak pernah. Minimal 70 kali, bahkan dalam riwayat 100 kali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Allah Adam alaihissalam itu pernah sering kita dengar cerita dalam Al-Quran, ketika melakukan satu kesalahan, memakan buah khuldi, Allah turunkan Adam dari surga. Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Setelah itu apa yang dilakukan Nabi Allah Adam? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Apa istighfar Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun Nabi Allah Adam membaca doa ini. 40 tahun. Tidak pernah berani mengangkat kepalanya ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab satu kesalahan yang pernah dilakukannya. Kita bukan 1-2 kesalahan, setiap hari mungkin kalau dia hitung banyak maksiat kita sama Allah daripada ibadah. Harusnya kita lebih banyak lagi baca istighfar ketimbang Nabi Allah Adam, ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Nabi Allah Yunus. Ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala,
Nabi Yunus itu adalah nabi yang pernah ditelan oleh iwak paus. Ya, Nabi Yunus itu pernah ditelan oleh iwak paus. Berdakwah letih, ya. Ketika sudah datang titik jenuhnya, ya namanya nabi itu ada sifat manusianya, Pak. Nabi itu tetap manusia. Sifat kemanusiaannya bakal keluar. Di saat titik jenuhnya di dalam berdakwah, karena umatnya terlalu membangkang terhadap nabinya, Nabi Allah Yunus ini ngeluh. Ya, lah dakwah, singkat cerita masuk ke kapal, sampai di kapal dibuang oleh umatnya. Dicemplung ke di laut, dimakan oleh iwak paus. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus di dalam itu? Ngeluh. Bahasa kita tuh, ya Allah, Nabi Yunus ini berdetak dalam hatinya, terlintas kapanlah ujian ini hilang. Kapanlah cobaan ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Capek, letih. Ini ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Yunus alaihissalam. Kalau kita logika masuk ke dalam mulut perutnya iwak paus tadi, mungkinlah mati. Sudah mati. Dalam gelap gulita, gelap kati cahaya sedikit pun, belum busuknya mampu perut itu, sudah mati. Tapi ini karena adalah mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Allah Yunus alaihissalam. Allah tegur di dalam Al-Qur'an, wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sadar Nabi Allah Yunus, ya Allah, ini adalah ujian yang Allah berikan kepada aku. Harusnya aku harus bersabar. Setelah dia merasa setiap ujian ini tidak ada habis-habisnya, dia sadar, membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibacakan oleh Nabi Allah Yunus? Apa tadi? Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini istighfar Nabi Allah Yunus. Setelah baca istighfar, minta ampun kepada Allah, ya Allah, aku zalim kepada diriku, ya Allah. Apa yang Allah berikan? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kami kabulkan, kami ijabah doa Yunus. Setelah dibaca istighfar, minta ampun sama Allah, karena ngeluhnya tadi di atas ujian yang Allah berikan, istighfar, apa kata Allah? Kami ijabah doa Yunus. Setelah kami ijabah, apa kata Allah? Wa najjaynahu minal gham. Kami bebaskan dia dari apa itu gham? Gham ini, Pak, harusnya kan kalau kita berbicara tentang bahasa dan kondisi situasi, harusnya Allah mengatakan kami selamatkan Yunus dari ikan paus. Tapi yang Allah berikan di situ kalimat minal gham. Gham itu, Pak, ibarat awan yang gelap gulito. Yang suasana itu membuat kita takut, galau, sedih, bingung, gelisah. Jadi bahasa itu gham. Jadi setiap permasalahan apapun, kalau seandainya kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala, kita meminta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ijabah doa kita. Bukan hanya sampai di situ, Allah akan berikan selamatkan kita dari setiap kegelapan di dalam kehidupan ini. Apapun bentuknya. Kesulitan dalam ekonomi, gelap hati kita. Berapa banyak orang yang gelap hatinya ngebunuh wong karena sebab ekonomi dunianya sempit. Dia ngebunuh. Berani dia ngebunuh karena hatinya gelap. Tapi kalau seandainya banyak membaca istighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ijabah doa dia. Dia minta kepada Allah, Allah akan ijabah doa tersebut dan Allah akan selamatkan dia dari segala macam bentuk kegelapan di dalam hidup ini. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW ketika masuk bulan Rajab ini, Nabi tidak pernah lepas membacakan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami, berikanlah keberkahan di dalam bulan Rajab, begitu juga di dalam bulan Sya'ban, sampaikanlah kami menuju bulan Ramadan. Dan tidak pernah Nabi lepas membaca doa ini. Artinya hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita belajar sejarah Nabi Muhammad, Nabi bukan hanya meminta doa, ya Allah berikanlah kami berkah. Tapi ada usaha di situ. Kita pengen mendapatkan sesuatu, ya. Kita pengen jadi orang pintar, tapi tidak belajar, ya bodoh selama-lamanya. Pengen nak begawe, jadi apa? Jadi apa yang kita pengen?
tapi tidak ada usaha mempelajari ilmu yang bakal kita pelajari, yang bakal kita tuju, tidak bakal jadi. Ya begitu juga kalau kita pengen dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita doa ya mungkin dapat berkah, tapi sebatas berkah baik. Tapi apa manfaat yang diberikan Allah dalam bulan Rajab kita dapatkan? Tidak. Tapi harus ada usaha. Dengan cara apa? Baca istighfar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup hanya sekali. Ingat, hidup kita cuma sekali, Bapak. Hidup kita cuma sekali. Kalau sudah mati selesai kalau urusan dunia gitu. Untuk apa kalau kita ngejar dunia, kita kejarlah sehebat apapun kita ngejar dunia, segala apapun yang bakal kita kejar kita tinggalkan. Dan ingat, setiap apapun yang kita kejar di dunia ini bakal Allah tanya nanti di hari kiamat. Setiap kesibukan aktivitas kita bakal Allah tuntut di hari kiamat. Ngapa kau cak ini? Ngapa cak ini? Dulu kau kunjung nikmat, ngapa sekarang ketika kunjung nikmat kau lupa? Itu adalah apa istilahnya? Ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan setiap ujian itulah yang akan Allah berikan, setiap hikmah yang akan Allah berikan kepada kita. Kalau kita sabar, Allah akan lebihkan. Kalau kita bisa melewati ujian yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan sambut kita dengan panggilan hamba. Makanya Rasulullah itu disebut hamba. Kenapa? Anda pernah jelaskan kenapa Rasulullah itu disebut hambanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kenapa di dalam teks itu Allah gunakan kalimat Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya? Kenapa? Karena Nabi Muhammad ketika di tahun Isra wal Mi'raj ini, di bulan Rajab ini, sebelum melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad itu diuji sama Allah. Ujian bertubi-tubi. Dua manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah meninggal dunia. Yang pertama paman Abu Thalib. Yang kedua Khadijatul Kubra, istri tercinta Rasulullah. Dua orang ini Bapak adalah orang yang selalu menopang Rasulullah, yang selalu membackup Rasulullah, yang selalu membentengi Rasulullah. Abu Thalib membentengi dari segi fisik. Siapapun orang kafir Quraisy yang ingin mencelakai Rasulullah, Abu Thalib masang badan. Khadijah, istri tercinta, orang yang selalu membackup Rasulullah dari segi finansial, keuangan. Ketika ingin berdakwah kurang duit, Khadijah yang membantu Rasulullah. Jadi dua orang ini adalah orang yang selalu membantu Rasulullah. Sehingga ketika dua orang ini meninggal, tahun tersebut disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW. Namun Rasulullah tetap sabar. Apakah Rasulullah down ketika orang ini meninggal, dakwahnya langsung tidak jalan, stop? Tidak. Tapi Rasul tetap berjalan. Dakwah tetap berjalan. Kenapa? Karena selalu melibatkan Allah di setiap urusannya. Selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekurangan kita manusia. Kita ini kadang-kadang setiap ada masalah, kita tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang selalu pede dengan diri kita. Oh, aku baca. Aku ada kenalan. Oh, aku ada dalam. Aku ada dekeng. Dekeng aku pusat. Nah, kadang-kadang kita seperti itu. Padahal mohon maaf, bagi Allah itu sangat mudah, Pak, untuk menghilangkan setiap apapun yang kita gantungkan kepada hal tersebut. Siapapun itu orang itu, mudah bagi Allah. Sangat mudah. Kita punya orang dekat, wong kaya raya. Allah datangkan musibah, Allah hancurkan rumah dia beserta isi rumahnya. Hilang, selesai. Mudah bagi Allah. Gempa, rumah hancur. Allah berikan penyakit, meninggal dunia, selesai. Yang selama ini kita selalu mengkaitkan diri kita kepadanya, tapi itu mudah bagi Allah untuk menghilangkannya. Makanya kita harus selalu mengkaitkan diri kita, menggantungkan urusan kita kepada Allah. Libatkan Allah. Dari setiap hubungan kita di dunia ini, libatkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan melupakan Allah. Karena apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali semua itu kekuatan milik Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebenarnya banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam bulan Rajab ini. Namun yang paling terpenting adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Setelah apa? Setelah Rasulullah sedih tadi. Rasulullah itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dua orang tercinta meninggal dunia. Allah hibur Nabi Muhammad dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Isra perjalanan bumi, Mi'raj perjalanan langit. Isra itu berjalan, Mi'raj artinya apa? Naik. Jadi beda Isra wal Mi'raj.
Isra dalilnya di mana? Di surat Al-Isra di ayat 1. Mi'raj dalilnya di mana? Beda lagi. Di surah apa? Di surah Thaha. Di surah Thaha. Itu dalil Mi'rajnya Rasulullah, menceritakan bagaimana Rasulullah sedang bertemu Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Nah, di perjalanan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perjalanan tersebut Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa menggunakan apa, Bapak? Buraq. Hewan yang dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buraq ini dikatakan oleh ulama sejarah tidak lebih besar dari kuda dan tidak lebih kecil dari keledai. Ya, tidak lebih kecil dari keledai, tidak lebih besar dari kuda. Ya. Kecepatan buraq ini melebihi daripada kilat. Melebihi daripada kilat. Ya, sangat singkat. Makanya kata para ulama, Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj ibaratnya seperti ini. Kalau anak duduk di tempat ini, anak berdiri, anak tegak, tempat duduk ini masih hangat tak? Masih hangat kan? Nah, Nabi Muhammad itu dari kasurnya, diajak Jibril alaihissalam melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, balik lagi ke kasur, itu masih hangat kasurnya. Sangat cepat perjalanan tersebut. Makanya anak sering bahas kan di tahun kemarin ketika bahas masalah ini. Ketika kita memahami perjalanan Isra wal Mi'raj, yang kita butuhkan bukan logika, bukan. Karena kalau kita berpikir logika, tidak bakal sampai logika kita untuk menggapai perjalanan Isra wal Mi'raj ini. Ya, yang harus kita dahulukan apa? Keimanan, kepercayaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sampai di situ Rasulullah melakukan salat, mengimami seluruh para anbiya dan rasul. Kenapa? Karena Allah pengen menunjukkan pemimpin anbiya dan rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat mengimami para anbiya rasul, Nabi Muhammad naik ke langit pertama. Di situ bertemu siapa? Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ma'aman anta? Bersama siapa engkau ke sini?" "Ana ma'a Muhammad." Aku bersama Muhammad. "Assalamu alayka wa alaihi salam." Maka Nabi Adam mengucapkan salam kepada Jibril dan mengucapkan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik ke langit kedua, seperti itu juga. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di langit ketujuh bertemu siapa? Nabi Allah Musa alaihi salam. Setelah melakukan kunjungan setiap langit ini, disitulah Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha. Disitulah tempat perjumpaan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, aku hanya mampu bisa mengantarmu sampai di sini baik." "Loh kenapa, wahai Jibril?" kata Rasulullahnya. "Kalau seandainya aku naik lagi selangkah lagi, naik setingkat lagi ke Sidratul Muntaha, maka aku akan terbakar." Kenapa? Tidak kuat. Malaikat Jibril tidak kuat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Musa ketika ingin berjumpa kepada Allah, bertemu kepada Allah, Nabi Musa tidak sanggup. Apa dalam Al-Quran? Nabi Musa mengatakan, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, coba aku pengen melihat engkau ya Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala lan tarani walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kata Allah, "Musa, kau udah bakal mampu melihat aku. Tapi coba kau naik ke puncak gunung. Agak di situ kau tegak. Agak kau jingok kalau gunung itu apa namanya? Gemetar. Gunung itu apa? Gempa lah kayak itu nah. Bergetar lah gunung itu. Kalau kau kuat untuk melihat gunung itu bergetar, maka kau bisa melihat aku," kata Allah. "Aku akan izinkan engkau melihat aku," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah naik Musa alaihissalam ke gunung tersebut. Falamma tajalla rabbahu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Musa sudah di atas itu, Allah goncangkan gunung tersebut. Musa tidak sanggup, ketakutan luar biasa melihat gunung yang menggoncang sangat kuat itu. Sampai apa? Musa jatuh pingsan.
Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Setelah siuman sadar dari pingsan, Nabi Musa berkata kepada Allah, Maha suci Engkau wahai Allah, aku taubat atas kesalahanku kepadamu ya Allah. Ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang apa? Tidak mampu. Ya, tidak kuat untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Jibril tidak kuat. Namun Nabi Muhammad satu-satunya nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan kelebihan, ya, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu. Hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ apa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad yaitu adalah perintah salat. Jadi Nabi Muhammad itu menjemput perintah salat di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Bukan hanya sampai di situ, setelah menerima perintah salat, kita sering dengar ceritanya Nabi Muhammad turun bertemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, apa yang Allah berikan kepadamu wahai Muhammad? Perintah salat 50 waktu. Muhammad, kau udah bakal kuat. Umatmu udah bakal kuat, kata Musa alaihissalam. Kau tahu Muhammad, aku ini nabi yang paling kuat. Umatku ini umat yang kuat. Aku ini dulu ketika di dunia, pas aku masih hidup dulu, aku pernah memisah uang bebala. Bani Israel bebala antara Bani Israel sama pengikutnya Firaun. Bebala, aku ni tak kata niat nak ngoco dak kati. Tapi aku nak niat memisahkan. Tapi karena tenaga Musa ni kuat niat, misahkan tu pecah nyulai, Pak. Ya saking kuat Nabi Musa, wong yang dijual Nabi Musa tu mati. Tersungkur mati. Saking kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, Muhammad, aku ni kuat. Tapi aku dah sanggup melakukan solat sebanyak 50 waktu. Coba kau naik lagi, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah nurut Nabi Muhammad. Musyawarah antara nabi nurut. Naik lagi minta keringanan kepada Allah. Terus sampailah menjadi 5 waktu. Nah, itulah yang menjadi syariat kita sekarang. Ya, setelah menerima perintah salat, Rasulullah melakukan kunjungan kepada ke surga dan neraka. Ya. Ketika Rasulullah melakukan kunjungan ke surga, Nabi Muhammad tidak masuk. Nabi Muhammad hanya melintasi surga. Nabi tidak ngintip surga itu cak mana tidak. Alasannya tahu tak kenapa? Kata ulama hadis, ketika membaca hadis tersebut, mereka mengatakan Nabi Muhammad itu mempunyai sifat Raufur Rahim. Dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat Nabi Muhammad. Tak galak kalau umatnya tak galak kalau umatnya sedih. Tak galak kalau umatnya sago. Nabi sago kalau umatnya sago. Itu sifat Nabi Muhammad. Nabi senang bahagia kalau umatnya senang bahagia. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak galak nyingok surga kecuali Nabi sama umatnya nyingok surga bareng-bareng. Jadi Nabi tidak mau melihat surga. Nabi hanya melintasi surga, kemudian melakukan kunjungan ke neraka. Di situ Rasulullah mampir melihat neraka. Kenapa Rasulullah mampir? Karena Rasulullah takut nyingok neraka. Ya Allah, cak mana nasib umatku? Cak mana nasib umatku ni kalau masuk neraka ini? Di situ Rasulullah bertemu malaikat Malik, malaikat penjaga neraka. Malaikat Malik ini Allah ciptakan dari pertama kali dia diciptakan sampai hari kiamat tidak pernah senyum sama sekali. Lebih serem dari malaikat Munkar Nakir yang di jauh kuburan itu yang nyiksa kita jauh kuburan itu. Lebih serem mana? Makhluk yang paling serem itu apa? Malaikat Malik. Paling serem. Kenapa serem? Dia nyago pintu neraka. Pintu neraka yang dijaga ini. Yang nyago yang aku serem juga. Neraka tu serem. Berarti yang nyago serem juga. Mensesuaikan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena kalau kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu disebut zalim. Orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu disebut dalam Al-Quran zalim. Makan harusnya pakai sendok, tapi makan pakai centong nasi. Ini zalim namanya. Kenapa? Ya harusnya makan pakai sendok. Kenapa nak pakai centong nasi besar nian? Ini zalim. Mandi pakai canting, tapi tak pakai canting, pakai gelas. Yolah, mau mandi. Ini zalim. Meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya.
Makanya Allah memberikan peletakan yang sesuai. Malaikat Malik penjaga neraka, dan malaikat Malik adalah malaikat yang paling serem. Namun subhanallah, ketika Nabi Muhammad melakukan kunjungan ke neraka, satu-satunya pada saat itu malaikat Malik pertama kali melakukan senyuman kepada Rasulullah. Jadi malaikat Malik itu tidak pernah senyum Pak sebelumnya dan setelahnya. Jadi cuma pernah senyum ketika bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun senyumnya cuma bahasa kita tuh ya senyum. Ada senyum, ada ketawa. Beda. Kalau bahasa Arab, senyum itu bahasa Arabnya tabassam. Ya, tabassam. Maka dalam hadis Rasul mengatakan tabassamuka bi akhika shadaqah. Engkau senyum kepada saudaramu itu merupakan sedekah. Nabi itu orang yang selalu senyum, bukan tertawa. Nabi itu tidak pernah ketawa sampai gigi kejinguan, kecuali pernah. Kapan? Ketika dipenesani oleh Nuaiman. Ya, ada sahabat Nabi yang hobi penesan. Saking hobi penesan, Nabi pun dikolai. Pernah dengar? Nuaiman namanya. Nabi nggak ketawa sampai gigi gerahamnya kelihatan. Nah, cuman itulah Nabi pernah ketawa sampai gigi gerahamnya kelihatan. Selain itu Nabi tidak pernah ketawa ngakak. Sampai ngakaknya tidak benar. Paling mentok Nabi itu senyum. Senyum. Indah, wong senyum itu indah, Pak. Dibanding ngakak, suara besar, gigi kemana-mana. Lemak gigi bagus, gigi ompong tinggal dua. Nabi itu hanya senyum. Makanya gelaran tabassamuka bi akhika shadaqah. Baik. Jadi di situ Rasulullah melakukan kunjungan di neraka tuh, di situ banyak tamsil. Ada contoh umatnya lagi cak ini, ada yang lagi cak itu. Pokoknya macam-macam permisalahan yang Allah tampilkan di hadapan Rasulullah di neraka itu. Ada umatnya yang di situ membawa batu dari neraka, batu yang besar luar biasa, dipikul sampai dia nyampak ke bumi dan dia tidak bakal mampu untuk mengangkat batu yang besar tadi. Rasulullah bertanya, siapa wong ini? Maka dijawab, ini adalah contoh daripada umatmu ketika di dunia yang hobi nerima jabatan. Gilo jabatan. Ini azabnya seperti inilah. Jabatan A belum selesai, lah nerima jabatan B. Jabatan A belum selesai, lah nak ambil jabatan B pula. Jabatan B belum selesai, nak ambil jabatan C pula. Ini maruk namanya. Ini hati-hati, Pak. Ini hati-hati. Wong seperti ini azabnya apa? Allah berikan batu yang besar, Allah pikul di bahu dia sampai dia nyampak ke songkur dan tak bakal bisa dia mengangkat batu itu. Batu itu dari neraka, bukan batu dunia. Tahu dewek neraka itu cak apa? Lebih panasnya dahsyat luar biasa. Allah ciptakan neraka itu 1000 tahun dipanasi. Dari warna kuning menjadi warna oranye. 1000 tahun dipanasi. Dari warna oranye menjadi warna biru. 1000 tahun dipanasi dari warna biru menjadi warna putih. 1000 tahun dipanasi dari warna putih menjadi warna hitam. Dan dipanasi lagi warna tersebut sampai hari kiamat. Jadi tidak terbayang kita panasnya neraka itu seperti apa. Makanya kata ulama, kalau seandainya satu tetes api neraka itu masuk ke bumi ini, ditetes ke di muka bumi ini, lenyap. Selesai bumi ini. Hangus, terbakar. Karena satu tetes api neraka yang netes di atas muka bumi ini. Saking panas yang luar biasa api neraka. Nah, jadi itu sebenarnya masih banyak cerita-cerita yang yang disaksikan oleh Rasulullah ketika perjalanan Isra wal Mi'raj. Tapi insyaallah bakal dibahas di ustaz-ustaz lain karena ada acara Isra wal Mi'raj. Mungkin dibahas oleh ustaz yang ceramahnya mungkin di sini Jadi itulah Bapak wal ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi anak ingati kepada siapapun yang hadir ini, terutamanya Bapak yang sudah berumur, ayo Allah berikan kita umur ini, kita introspeksi, kita bermuhasabah, banyak-banyaklah ke masjid, sholatlah di masjid. Kalau baca jangan tinggal sholat di masjid berjamaah, apalagi gigi tinggal 2, tinggal 3, munyalah saro. Kalau baca sholat di masjid, jangan tergiur Pak dengan gawe-gawe dunia Pak. Kalau sudah berumur tuh, sebenarnya bukan berumur baik, itu yang muda-muda juga, jangan tergiur dengan hal-hal dunia. Jangan kamu sampai melupakan hakikat orientasi kehidupan kita ini untuk apa. Ingat, manusia itu diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Itu orientasi manusia itu diciptakan untuk ibadah. Silakan kita cari dunia kita, tapi jangan lupakan akhirat. Sekali lagi kami mengingatkan, perbanyak baca istighfar. Kita tutup majlis malam hari ini dengan membaca istighfar. Astaghfirullah
رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهدون لي بافتقاري أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله فلهذا سر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي أستغفر الله الله من الخطايا أستغفر الله يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله طايا أستغفر الله حاجة في
أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري أستغفر الله أستغفر الله Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu syair dikatakan fal mautu atin an qarib kullul lahu minun nasib. Mati itu pasti akan datang kepada siapapun yang mempunyai ajal. Yang mempunyai nyawa pasti akan didatangi namanya dengan kematian. Kullul lahu minun nasib. Kita hanya menunggu antrian. Siapapun yang mempunyai nyawa pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan beribadah, mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita. Allah berikan anak kita anak yang soleh dan solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang dapat memberikan kesejukan kepada orang tuanya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah agar Allah berikan kita pemimpin yang adil, pemimpin yang dicintai oleh Allah, pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, pemimpin yang diridhai oleh Allah, pemimpin yang diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Wa subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.